Oke, assalamualaikum. Jadi pada video kali ini aku bakal share ke kalian pembahasan soal SKB 2024-2025 Formasi Epidemiolog Kesehatan Terampil, yang tentunya kisi-kisinya udah sesuai ya sama peraturan materi pokok SKB 2024. Oke, materinya sendiri ini dikeluarkan oleh Permenpan RB pada tanggal 4 November 2024 yang lalu. Nah, apa aja sih materi pokok SKB Epidemiolog Kesehatan Terampil? Nah, itu ada di poin 83. Bisa teman-teman cek di deskripsi ya, teman-teman bisa di-download di sana gratis. Itu untuk materi pokoknya ada dua kemampuan umum dan juga kemampuan khusus. Untuk kemampuan umum ada komunikasi efektif, teamwork, organisasi, etika kerja, dan perundang-undangan. Sedangkan untuk kemampuan khusus itu ada surveillance epidemiologi, pelaksanaan sistem kewaspadaan dini KLB, penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB, dan juga manajemen data. Oke, paham ya teman-teman? Jadi itu adalah materi pokok SKB dari epidemiolog kesehatan terampil. Kita mulai aja ke soal nomor 1. Soal nomor 1, etika kerja dalam bidang epidemiologi harus A. Menjaga kerahasiaan data pribadi pasien dan informasi yang sensitif. B. Mengungkapkan hasil analisis data kepada publik tanpa verifikasi. C. Mengabaikan aturan yang ada untuk mencapai hasil yang lebih cepat. D. Menghindari pelaporan yang tidak menguntungkan bagi individu tertentu. E. Menyembunyikan informasi yang dapat menyebabkan panik di masyarakat. Oke. Terkait etika kerja ya teman-teman, kita lihat jawabannya apa. Jawabannya jelas ya, yang A. Menjaga kerahasiaan data pribadi pasien dan informasi yang sensitif. Jadi etika kerja dalam epidemiologi mengharuskan untuk menjaga kerahasiaan data pribadi pasien serta informasi yang berpotensi membahayakan jika disalahgunakan. Oke, paham teman-teman? Jadi soal nomor 1 jawabannya yang A. Nah, untuk soal nomor 2, dalam tim kerja yang sukses, peran yang tepat dari setiap anggota tim harus didasarkan pada A. Pengalaman kerja individu. B. Penguasaan semua bidang kerja. C. Kemampuan berkomunikasi. D. Pembagian tugas yang jelas sesuai dengan keahlian. Atau E. Kemampuan bekerja cepat tanpa kesalahan. Oke, kita lihat jawaban soal nomor 2. Jawabannya yang D. Pembagian tugas yang jelas sesuai dengan keahlian. Nah, jadi pembagian tugas yang jelas dan sesuai dengan keahlian masing-masing anggota tim dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja tim. Oke, paham teman-teman? Jadi soal nomor 2 jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, prinsip dasar dalam organisasi yang sehat adalah A. Pengaturan hierarki yang ketat. B. Pemusatan keputusan di tangan satu orang. C. Partisipasi aktif dari semua anggota organisasi. D. Pembatasan komunikasi antar bagian. E. Pengutamaan kepentingan individu. Oke, kayaknya udah jelas ya teman-teman soal nomor 3. Kita lihat jawabannya. Jawabannya yang C. Partisipasi aktif dari semua anggota organisasi. Jadi organisasi yang sehat mendorong partisipasi aktif dari seluruh anggota untuk mencapai tujuan bersama dan memperkuat kerja tim. Oke, paham ya? Jadi soal nomor 3 jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 4. Etika kerja yang baik dalam situasi krisis di bidang kesehatan melibatkan A. Keputusan yang cepat tanpa mempertimbangkan dampaknya. B. Kerjasama dengan pihak yang memiliki kepentingan politik. C. Keadilan dan tanggung jawab dalam setiap tindakan. D. Mengabaikan peraturan untuk efisiensi. Atau E. Mengutamakan keuntungan individu. Oke, kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Kita lihat. Jawabannya yang C. Keadilan dan tanggung jawab dalam setiap tindakan. Jadi dalam situasi krisis, etika kerja yang baik harus didasarkan pada prinsip keadilan dan tanggung jawab untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Oke, jadi soal nomor 4 jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5, salah satu contoh perundang-undangan yang mendasari tindakan preventif terhadap wabah penyakit adalah A. UU Kesehatan nomor 36 tahun 2009. B. PP nomor 38 tahun 2007 tentang pengelolaan lingkungan hidup. C. UU nomor 23 tahun 2009 tentang perlindungan anak. D. UU nomor 4 tahun 2016 tentang perubahan UU nomor 23 tahun 2002. Atau E. UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan.
Oke, kira-kira yang mana teman-teman? Untuk terkait perundang-undangan, kita lihat soal nomor 5. Jawabannya yang A ya teman-teman, UU Kesehatan nomor 36 tahun 2009. Jadi UU Kesehatan nomor 36 tahun 2009 adalah landasan hukum yang mengatur sistem kesehatan nasional dan menjadi dasar untuk pencegahan wabah penyakit. Oke, jadi soal nomor 5 jawabannya yang A ya. Nah, untuk soal nomor 6 dan seterusnya, teman-teman bisa cek link di deskripsi yang teman-teman. Udah ada total 100 soal beserta jawaban dan pembahasan. Di sana teman-teman bisa belajar dan juga bisa memahami terkait soal SKB epidemiolog kesehatan terampil. Silahkan cek link di deskripsi ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman bakal dapat file berupa PDF seperti ini. Untuk di halaman awal itu ada list materi pokok agar teman-teman bisa recall kembali apa-apa aja yang bakal diujikan nanti pada tes SKB formasi epidemiolog kesehatan terampil. Dan juga tentunya ada total 100 soal ya yang teman-teman bisa pelajari dan pahami. Nah, tadi yang kita bahas itu adalah soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 6 dan seterusnya, teman-teman silahkan cek di deskripsi yang teman-teman bisa di-download di sana. Oke. Sekian teman-teman, semoga bisa membantu, semoga bisa lancar belajarnya, dan semoga nanti dapat hasil terbaik pada saat ujian SKB nanti. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.